Halo, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, tentang pekerjaan orang tuaku dan dampaknya bagi lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Adapun tujuan pembelajaran itu meliputi IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita tetapkan aturan berdiskusi, yaitu buatlah kelompok dengan teman yang dekat rumahmu atau tetanggamu. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang anak dan berilah nama kelompok sesuai dengan nama pekerjaan yang kalian inginkan dengan memilih salah satu pekerjaan di slide berikutnya. Yang pertama dokter, ada guru, polisi, pilot, dan arsitek. Kalian bisa memilih salah satu jenis pekerjaan ini untuk dijadikan nama kelompok. Nama kelompok ini akan menjadi nama kelompok kalian yang dituliskan di LKPD lengkap dengan nama anggota kelompokmu masing-masing. Pembelajaran hari ini yaitu tentang dongeng, tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam akibat pekerjaan manusia. Yang ketiga, gambar 3 dimensi. Yang pertama, dampak pemanfaatan sumber daya alam itu ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bisa terlihat dari gambar petani sedang menanam padi di sawah. Ini dampak positifnya karena menghasilkan makanan pokok yang dapat digunakan seluruh masyarakat. Sedangkan gambar di samping yang ada gambar alat beratnya merupakan gambar penambangan pasir. Gambar ini merupakan gambar dari salah satu dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya alam karena dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor. Nah, dari contoh tersebut nanti kalian akan berdiskusi di LKPD tentang apa saja dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sumber daya alam akibat pekerjaan manusia. Selanjutnya, mari kita baca dulu dongeng tentang ikan dan tupai. Setelah kalian membaca dongeng ini, nanti di LKPD kalian akan menentukan unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng ini. Unsur-unsur intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh, alur, setting atau latar, sudut pandang, dan amanat. Tema sendiri merupakan ide atau gagasan yang mendasari suatu cerita. Tokoh itu pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Tokoh erat kaitannya dengan watak dari seseorang atau dari tokohnya. Yang ketiga, alur. Alur merupakan urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen. Kemudian ada setting atau latar. Latar atau setting sendiri ada waktu, ada tempat, dan suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri merupakan searah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Jika memang dia menuliskan sudut pandangnya dari orang pertama, dia akan menuliskan dengan kata aku sebagai kata tokohnya. Jika dia menuliskan dengan kata kedua, yaitu dengan kalimat dia. Sudut pandang orang ketiga dengan tulisan mereka. Amanat sendiri merupakan pesan moral atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Nah, tokoh tadi kita sudah membahas tokoh erat kaitannya dengan watak suatu orang. Tokoh ada 4, yaitu protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis sendiri adalah tokoh yang baik. Antagonis sendiri adalah kebalikan dari protagonis, yaitu yang memiliki sifat yang tidak baik. Tritagonis yaitu menjadi penengah antara protagonis dan antagonis dan protagonis. Sedangkan peran figuran adalah tokoh pendukung dalam suatu cerpen atau dongeng. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang gambar 3 dimensi. Kalian akan mengkreasikan gambar 3 dimensi di LKPD
tentang Pulau Kalimantan dan dampak dari pemanfaatan sumber daya alam di pulau tersebut. Terima kasih. Buat.